Selamat siang kepada Ibu dosen dan kepada kita semua. Nama saya Kesi Yohana Agnesia Silalahi dengan NPM 2401010126. Saya dari grup PGA3. Di sini saya akan menampilkan video simulasi mengajar. Di sini saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Imelda Munte. Saya lebih fokus mengambil keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan media visual seperti laptop, yang dimana laptop tersebut nanti akan saya tampilkan sebuah video pembelajaran mengenai cerpen. Di sini saya mengambil topik mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Mata pelajaran bahasa Indonesia terkhusus untuk anak kelas 5 SD. Saya memilih strategi ekspositori, metode studi kasus, dan pendekatan edukatif. Baiklah, saya akan memulai videonya. Selamat menikmati. Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Nah, sehat semua ya? Bagus kalau sehat semua. Coba dulu dilihat temannya kanan kirinya. Ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua? Oh, bagus. Nah, di sini hari ini kira-kira ada yang tahu nggak ya kita mau belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu kita mau belajar apa? Nah, jadi Ibu Kesi mau mengajarin anak-anak semua sekalian tentang mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Apa tadi Ibu bilang? Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Iya, bagus. Ibu tulis dulu ya. Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Ya, ini ada yang salah nih. Intrinsik cerpen. Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Apa tadi? Bisa dibaca? Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Bagus. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih cerpen itu apa? Ada yang tahu nggak? Cerpen itu apa ya, Bu? Nah, cerpen itu adalah cerita pendek. Cerpen cerita pendek. Cerita pendek itu apa, Bu? Nah, cerita pendek itu adalah karya sastra yang menceritakan suatu kisah atau pengalaman hidup dalam bentuk yang ringkas, padat, dan mampu mengunggah emosi para pembaca. Ibu tulis dulu ya, sambil diucapkan ya. Ibu juga mengucapkan kok. Oke. Bisa kita baca sama-sama, nakku? Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Cerpen adalah karya sastra yang menceritakan suatu kisah atau pengalaman hidup dalam bentuk ringkas, padat, dan mampu menggugah emosi pembaca. Iya, bagus. Nah, jadi cerpen itu adalah suatu karya sastra yang menceritakan suatu kisah atau pengalaman hidup dalam bentuk ringkas, padat, dan mampu menggugah emosi pembaca. Nah, cerpen. Siapa di sini yang suka mendengarkan atau melihat cerita pendek? Siapa di sini yang suka mendengarkan cerita pendek atau suka mendengarkan cerita pendek siapa? Nah, cerita pendek itu biasanya kalau yang terkenal yang ibu tahu ya, itu Kancil. Ya kak? Kamu suka nonton Kancil kan? Ya, bagus. Nah, di sini ibu mau ngasih tahu nih, ada 2 unsur
unsur cerpen, yaitu unsur intrinsik atau dari dalam dan unsur ekstrinsik atau dari luar. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah tentang unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya itu apa, Bu? Kalau dari dalam, unsur intrinsiknya itu ada judul, tema, tokoh dan penokohan, latar seperti latar tempat ataupun latar waktu, alur, sudut pandang, dan amanat atau pesan moral. Jadi totalnya ada berapa? Ada 7. Iya, ada 7. Gini tangannya nih, 7. Iya, bagus. Sekarang kalau tema, kita membahas tentang unsurnya dulu ya. Tema itu seperti judul dulu ya. Judul dulu, sorry ya Ibu, salah ya. Judul dulu. Kalau judul, ya judul cerpennya itu. Judul cerpennya tentang apa gitu. Terus kalau temanya ini, di cerita itu dia mengisahkan tentang apa gitu. Kalau tokoh dan penokohan, siapa-siapa aja yang terlibat, bagaimana sikapnya atau sifatnya dalam tokoh itu gitu. Kalau latar tempat dan latar waktu, itu di mana tempatnya, waktunya kapan gitu. Kalau alur, dia itu seperti bagaimana jalannya cerita, apakah maju ataupun mundur gitu. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini menurut siapa gitu, menurut siapa cerita ini. Kalau amanat atau pesan moral, itu seperti pesan apa yang dapat kita ambil dalam cerpen ini. Gitu. Sekarang Ibu mau menampilkan nih suatu video pembelajaran tentang cerita pendek. Ibu mau menampilkan cerita pendek. Nanti anak-anak perhatikan ya, soalnya nanti kalau udah selesai videonya, Ibu mau kita membahas bareng-bareng nih, mau bahas sama-sama nih unsur-unsur intrinsiknya yang seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi harus fokus ya, dilihat ya, didengarkan ya. Oke, bisa? Bisa, oke, bagus anak Ibu. Ibu persiapkan dulu ya. Nah, ini dia videonya. Ditonton ya dan diperhatikan, oke? Nah, videonya tadi udah ditonton sampai habis belum? Nah, itu dia akhirnya dari cerita pendek Singa dan Tikus gitu. Siapa di sini yang merhatikan sampai akhir? Nah, gimana ceritanya? Bagus enggak? Bagus kan? Iya, bagus. Nah, sekarang kita mau membahas apa aja sih unsur intrinsik yang ada dalam cerita pendek yang barusan Ibu tampilkan tersebut. Oke, bisa? Mulai dari judul. 1. Judul. Nah, judul dari cerita pendek tadi apa? Ada yang merhatikan nggak? Iya, bagus. Judulnya adalah Kisah Singa dan Tikus. Iya. Oke, bagus. Yang kedua, kita akan membahas tema. Nah, kira-kira tema cerita pendek tadi itu apa? Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak apa temanya? Nah, temanya itu adalah persahabatan tak terduga dan pentingnya saling tolong-menolong. Ibu tulis ya. Nanti kita baca sama-sama, oke? Perhatikan Ibu nulis. Persahabatan tak terduga dan pentingnya saling tolong menolong. Oke. Coba baca temanya yang Ibu tulis. Apa ini temanya? Persahabatan tak terduga dan pentingnya saling tolong menolong. Iya. Nah, kalau tokoh dan penokohannya nih, siapa-siapa aja sih tokoh yang ada dalam cerita pendek tersebut? Ada yang tahu nggak? Siapa aja? Ibu tunggu loh ini, siapa ya? Sambil Ibu nulis. Tokoh. Iya, betul. Singa dan tikus. Kita buat ya. 1 singa, 2 tikus. Nah, kalau singa ini, dia bentuknya lebih besar atau lebih kecil daripada tikus? Lebih besar kan? Nah, kalau tenaganya lebih kuat singa atau tikus? Singa, iya bagus. Jadi, singa ini dia berbadan besar
Berbadan besar. Berbadan besar. Nah, sifatnya tadi gimana? Awal-awal dia sebelum memaafkan si tikus tadi gimana? Sombong kan? Dia sombong awalnya. Berbadan besar, sombong. Dah. Terus tadi setelah si tikus minta maaf kepada si singa tadi, gimana? Dia berbaik hati nggak mau memaafkan? Iya kan, berbaik hati kan dia. Berarti baik hati juga pada akhirnya. Nah, kalau tikus berbadan kecil, berbadan kecil. Nah, kalau tikus ini tadi sifatnya gimana? Ada yang tahu nggak sifat tikus tadi gimana? Baik hati juga dia kan, dia mengingat janjinya agar jika si singa melepaskan si tikus, dia mau menolong si singa jika ia mengalami kesusahan. Ya, berarti dia baik hati. Bagus, baik hati. Baik hati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang latar. Sobat ya, 4 latar. Latar. Nah, tadi latar ada berapa Ibu bilang? Ada berapa? Ada 2, yaitu latar tempat dan latar waktu. Nah, untuk latar tempat, di mana tempat kejadiannya cerpen tersebut? Di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, itu ada di hutan. Di hutan. Bagus. Kalau waktu. Tadi ada nggak sih dibilang kapan waktunya? Kayak misalnya, kalau nggak salah tadi kita dengarnya pada suatu ketika. Nah, itu kan nggak bisa kita prediksiin kan, nggak bisa kita tebak kan kapan itu. Berarti kayak pada waktunya aja kan. Berarti kita tidak tahu, kita kosongin aja. Kalau emang nggak ada, ini bilang nggak apa-apa, kita kosongin aja. Nah, yang kelima adalah alur. Alurnya gimana kira-kira? Ada nggak dia alurnya mundur? Gak ada kan? Maju dia kan? Iya, bagus, maju. Bu, kenapa bisa dibilang maju? Aku nggak paham nih. Kenapa bisa dibilang maju? Karena bisa kita lihat. Ibu ringkas aja ya ceritanya ya, biar kalian paham anak-anak ibu. Nah, singanya kan tertidur. Terus si tikus gak sengaja ini jatuh ke mukanya si singa, dan gak sengaja juga ekornya membangunkan singa. Singa pun marah, dan terus singa menangkap si tikus. Tetapi akhirnya singa memaafkan si tikus. Namun pada kemudian harinya, ketika si singa mengalami kesusahan, si tikus menolongnya dan mereka menjadi teman baik atau sahabat baik. Begitu. Jadi bisa dibilang itu alurnya maju. Bagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pandang. 6. Sudut pandang. Sudut pandang itu adalah POV atau point of view. Kok jadi bahasa Inggris sih? Enggak ya. Sudut pandang itu seperti maksudnya kayak bagaimana ini ceritanya menurut si ini gitu. Menurut siapa ini sudut pandangnya begitu. Tadi anak-anak dengar nggak sih yang menceritakan itu ada nggak mukanya menceritakan? Nggak ada kan, cuma suara aja kan? Iya. Nah, cuma suaranya aja. Nah, kalau misalnya suara aja, itu bisa dinamakan narator. Dia narator adalah orang yang membacakan sebuah teks untuk menceritakan bagaimana kejadian, siapa aja kejadiannya, kapan, bagaimana. Itu adalah tugas sang narator. Narator atau pihak ketiga. Pihak ketiga atau narator. Oke, narator. Nah, yang terakhir nih, amanat atau pesan moral. Aduh, di mana ya Ibu buat ya, nggak muat. Besar-besar kali pula yang tulisan Ibu. Di sini aja ya, bisa ya, Dek. Sini ya, Nak. Sini aja kita buat ya. Pesan moral atau amanat. Nah, kalau dari cerita tadi, apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita itu? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, amanatnya itu kita nggak boleh meremehkan siapapun, ya kan? Nah, itu dia. Kita jangan meremehkan orang lain.
Nah, satu lagi nih, ada satu lagi pesan amanat yang bisa kita ambil loh dari sini. Apa ya kira-kira? Selalulah kita berbuat baik karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, kita tadi kan udah bahas bareng-bareng kan, diskusi bareng-bareng kan sama ibu kan? Ya enggak? Jadi, ibu mau kita membahas ulang atau membaca ulang apa yang ibu tulis di depan ini biar kita ngerti. Bisa? Bisa. Oke, judul dari cerpen itu tadi apa, Dek? Kisah singa dan tikus. Iya, bagus. Baca ya. Tema persahabatan tak terduga dan pentingnya saling tolong menolong. Ya. Kalau tokohnya ada singa dan tikus. Singa gimana? Singa berbadan besar, sombong, baik hati. Kalau tikus berbadan kecil, baik hati. Bagus. Kalau latar nih, kan ada dua tadi, latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya di hutan. Waktunya nggak tahu ya kita di mana, jadi kosongkan aja. Kalau alurnya tadi apa? Maju. Sudut pandangnya, pihak ketiga atau narator. Dan yang terakhir, pesan moral atau amanat, jangan meremehkan orang lain. Selalu berbuat baik karena kebaikan akan kembali. Oke, pintar anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita udah hebat banget loh. Melewatin mata pelajaran hari ini tentang materi ini. Gimana, seru nggak belajar materi ini? Apalagi tentang cerpen kan? Pasti kalian suka nih cerpen, cerita pendek. Nah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah!